Sekarang ini kebijakan-kebijakan strategis ini mendapat tentangan yang kuat dari aktor-aktor internasional. Amerika itu misalnya tidak setuju IKN, tidak setuju hilirisasi, tidak setuju food estate dan lain sebagainya, tidak setuju karena mereka menganggap itu sebagai ancaman. Maka saya putar-putar kemarin itu tugas saya meyakinkan orang bahwa Indonesia harus dibiarkan kuat. Mereka kan menganggap kalau Indonesia kuat, Indonesia jadi ancaman buat mereka. Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan, dirinya mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya saat memberikan sambutan di Halaqah Fikih Peradaban. Makanya, sejak awal dirinya setuju dengan IKN. Ia pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Karena inilah ia mengaku bagaimana NU mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat, dan IKN ini luar biasa. Sekarang ini kita tidak punya kekuatan pertahanan yang cukup. Indonesia yang 17.000 pulau ini dijaga dengan apa? Hari ini tuh militer kita tidak cukup kekuatannya untuk mempertahankan ini. Nah, geografi yang seperti ini, Indonesia luasnya sama dengan Eropa. Berpulau-pulau, 17.000 pulau Indonesia. Dengan geografi seperti ini, tidak mungkin kita mengelola pertahanan kecuali dengan membangun sistem yang terpusat. Ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran yang tidak boleh jauh-jauh dari ibu kota, karena pengendalinya harus kepala negara. Gus Yahya membeberkan mengapa dirinya sangat mendukung pembangunan IKN. Ia menyoroti soal wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Menurut Yahya, untuk menjaga wilayah Indonesia dibutuhkan sistem pertahanan terpusat seperti yang dilakukan negara besar. Semua negara besar melakukan itu, Amerika melakukan itu, Inggris, Eropa, Rusia, Cina. Sistem pertahanan yang terpusat harus, dan supaya punya sistem pertahanan terpusat ini harus dibangun infrastruktur besar-besaran dan tidak boleh jauh dari ibu kota karena pengendalinya harus kepala negara. Maka Pentagon tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika harus dibikin. Makanya sekarang Pentagon itu tidak jauh dari Washington, pusat pertahanan Amerika. Kita harus bikin kayak gitu. Ya, nah persoalannya kalau ibu kota di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Pusat sistem pertahanan terpusat ini loh, itu mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat sudah. Jawa ini sudah tidak ada tempat gimana? Padahal kalau kita tidak bikin, itu gimana caranya kita mau mempertahankan Mentawai, Nias, mana lagi Merauke dan lain sebagainya? Tidak mungkin. Gus Yahya lantas menyoroti kota Jakarta yang menurutnya sudah terlalu padat. Demikian juga dengan Pulau Jawa. Persoalannya di Jakarta, pusat pertahanan mau ditaruh di mana? Tidak ada tempat. Jawa ini sudah tidak ada tempat di mana. Padahal kalau tidak dibikin, bagaimana caranya mempertahankan Mentawai, Nias, Merauke dan sebagainya? Nah, makanya saya sejak awal saya setuju dengan IKN. Maka saya pilih pengukuhan PBNU di Balikpapan untuk mendukung IKN. Ini karena ini, lah kita mau gimana? Sampean mau jadi pecundang selama-lamanya atau mau kuat? Gus Yahya mengaku kagum dengan rencana Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara. Menurutnya membutuhkan masukan dari lembaga think tank yang besar untuk mengambil keputusan penting seperti ini. Lebih jauh, Gus Yahya membeberkan beberapa dampak positif jika ibu kota negara berada di Kalimantan. Ditempatkan di Kaltim ini luar biasa. Pertama, perbatasan darat terpanjang itu di Kaltim. Sarawak, Kalimantan Utara, berbatasan dengan Malaysia dan Brunei. Kegiatan ekstraksi sumber daya alam terbesar itu ada di Kalimantan, dan dipilih Kaltim dekat dengan laut, sehingga ada akses kepada laut. Di situ bisa dibangun pelabuhan ekonomi dan militer besar. Ia tidak habis mengerti yang menolak, karena tidak paham atau karena tidak penting. Kita tidak punya pilihan, kita mau jaga negara dengan apa? Saya bicara sama teman-teman, kita ini pilih apa? Mau pilih nonton wayang apa nanggap wayang, saya bilang. Nonton wayang apa nanggap wayang. Kalau nonton wayang ya nyurai wayange ngono ae. Hidup Gatot Kaca gitu.
hidup Perkudara kan gitu, nanggap wong nonton wayang. Tapi kalau nanggap wayang urusan sama dalang. Urusan sama dalang. Pesen lakon. Wong nanggap gitu. Kan gitu. Ya kalau dalangnya dipeseni ngenyang ya nyang-nyangan, tapi karo dalange ora karo wayange gitu loh.